Immortal and Martial Dual Cultivation, episode 26. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Ledakan, sebuah anak panah lain melesat dengan kecepatan yang sangat tinggi. Xiao Chen pun menghancurkannya berkeping-keping, seperti biasa. Tepat saat pedangnya menyentuh anak panah itu, Xiao Chen merasa ada yang tidak beres kali ini. Ini bukan anak panah es, melainkan anak panah api. Ledakan. Saat Xiao Chen menyadarinya, sudah terlambat. Panah api itu meledak dengan suara, boom, yang keras, api yang besar menyebar dengan ganas ke segala arah. Xiao Chen menggunakan esensnya untuk menutupi permukaan tubuhnya, mengubahnya menjadi perisai esens. Xiao Chen kemudian dengan cepat mundur, tetapi ia terlalu dekat dengan sumber api. Gelombang kejut yang dihasilkan oleh ledakan itu menghantamnya tanpa ampun. Gelombang kejut yang dahsyat itu membuat Xiao Chen terlempar ke belakang. Xiao Chen tercengang, jika ia tidak mengambil tindakan pencegahan, gelombang kejut ini akan cukup kuat untuk menjatuhkannya dari arena. Begitu ia mendarat di luar arena, ia akan langsung kalah. Xiao Chen menancapkan pedang bayangan bulan ke batu gunung surgawi, menciptakan retakan panjang dan besar di tanah. Hal ini mengurangi kecepatan gerak mundurnya. Setelah itu, ia berguling ke belakang dan berdiri lagi. Sebelum Xiao Chen sempat berdiri tegak, dua anak panah yang terbuat dari api tiba di depannya. Tang Feng, yang berada di kejauhan, memetik tali busurnya dengan ringan. Sebelum Xiao Chen sempat berbuat apa-apa, kedua anak panah yang terbuat dari api itu meledak. Ledakan, ledakan. Karena terkejut, Xiao Chen tak sempat memasang perisai esensi. Ia langsung terhempas oleh gelombang panas yang mengerikan dan membesar. Jubah yang dikenakannya compang camping, dan darah mengucur dari sudut mulutnya. Tubuh Xiao Chen jatuh ke tanah di luar arena. Orang-orang di bawah arena segera berhamburan. Orang ini menyembunyikan kekuatannya. Dia sebenarnya memiliki roh bela diri dengan atribut ganda. Terlebih lagi, dia mampu beralih antara es dan api dengan sangat cepat. Kekuatannya tidak terlihat. Memang, tidak heran Xiao Chen lengah dan tertabrak. Kelangkaan roh bela diri dengan atribut ganda seperti itu sebanding dengan roh bela diri spiritual. Jika Xiao Chen jatuh, apakah duel akan berakhir di sini? Kerumunan di kejauhan berdiskusi. Tak seorang pun menyangka Tang Feng begitu kuat. Hal itu memberi kejutan tak terduga bagi kerumunan. Tepat saat ia mendarat, Xiao Chen menggunakan Lunar Shadow Saber untuk melompat dari tanah dan terbang kembali ke arena. Namun, ada tiga anak panah api lain yang menyambutnya. Xiao Chen segera memperluas indera spiritualnya dan mengirimkannya ke inti panah api. Ia menemukan titik terang yang menyala di dalam panah api, yang kemudian tercetak di otak Xiao Chen. Jadi begitu, pikir Xiao Chen tiba-tiba. Ia akhirnya mengerti alasan mengapa panah api itu meledak. Selama ia bisa menghancurkan inti cahaya di dalamnya secara instan, panah api itu tidak akan semenakutkan dulu. Xiao Chen mengacungkan pedang bayangan bulannya, dan cahaya pedang melesat secepat kilat di udara. Detik berikutnya, titik terang yang menyala itu hancur berkeping-keping. Panah api itu pecah dengan suara keras, berubah menjadi percikan api, lalu lenyap menjadi abu. Memang, begitulah adanya, Xiao Chen tersenyum dalam hati, saatnya menggunakan jurus mematikan. Penghindaran petir, ada kilatan listrik, dan tiba-tiba, Xiao Chen muncul di belakang Tang Feng. Pedang bayangan bulan diarahkan ke punggungnya saat ia menebas dengan kejam. Cahaya listrik yang tak terbatas mengelilingi bilah pedang dan menyebabkan gemuruh guntur. Tang Feng tidak terkejut dengan kemunculan Xiao Chen yang tiba-tiba, ia sudah tahu bahwa Xiao Chen memiliki teknik bela diri yang misterius ini. Ia sedikit membalikkan badan dan menghindari serangan Xiao Chen. Sebelum Xiao Chen sempat memulihkan diri, ia menyerang dada Xiao Chen dengan ganas dari posisi miring. Serangan tubuh miring, ini adalah teknik bela diri yang menggunakan tubuh sebagai pisau. Teknik ini memfokuskan esensi seseorang ke bahu dan menyerang musuh seperti tombak. Jika terkena, dapat langsung menyebabkan luka parah. Ini adalah teknik bela diri yang kuat dengan daya hancur yang sangat tinggi. Xiao Chen tidak menyangka Tang Feng memiliki kemampuan bertarung sekuat itu. Ia kembali lengah dan dihantam dengan keras. Kekuatan dahsyat itu menembus armor tempur Xiao Chen dan mengalir ke tubuhnya. Organ-organ dalamnya pun terguncang. Memanfaatkan hentakan serangan ini, tubuh Tang Feng melesat cepat ke belakang. Ia mendorong tanah dengan ringan, dan tubuhnya semakin menjauh dari Xiao Chen. Saat berada di udara, ia sudah mulai menarik busurnya. Setelah mendarat, anak panah es di haluan melesat dengan suara,
Rangkaian gerakannya sangat luwes, sangat alami dan tanpa paksaan. Cahaya dingin melintas, dan anak panah itu langsung muncul di hadapan Xiao Chen. Darah dan ki di tubuh Xiao Chen masih bergejolak. Ia untuk sementara tidak dapat menggunakan esensinya, dan hanya bisa membalikkan tubuhnya untuk menghindar. Anak panah itu mengenai sisi wajah Xiao Chen dan melayang di belakangnya. Angin dari anak panah itu menyebabkan luka kecil berdarah di pipi kanan Xiao Chen. Xiao Chen menyaksikan anak panah es terus-menerus melesat ke arahnya. Ia merasa sangat frustrasi. Situasi di mana ia hanya bisa bertahan secara pasif membuatnya sangat muram. Setelah menghindari anak panah lain, tangan kiri Xiao Chen membentuk segel tangan. Kilatan petir dari langit menyambar di dekat Tang Feng. Tang Feng buru-buru berhenti dan menghindar ke belakang. Namun, tepat saat ia berhasil menstabilkan diri, 5 kilatan petir lainnya menyambar dengan keras. Dengan kultivasi Xiao Chen sebelumnya sebagai seorang murid bela diri, ia mampu memancarkan 3 kilatan petir secara terus-menerus. Kini setelah menjadi seorang master bela diri, ia mampu memancarkan 6 kilatan petir secara terus-menerus. 6 sambaran petir memberi Xiao Chen sedikit waktu istirahat. Ia memanfaatkan waktu ini untuk merenungkan secara mendalam langkah-langkah penanggulangan situasi ini. Xiao Chen merasa ia hanya bisa mengatasinya dengan cepat menggunakan metode pertarungan jarak dekat. Ia harus memikirkan cara untuk mendekat. Sebuah patung kayu muncul di tangan kiri Xiao Chen. Ia mendesah dalam hati, aku hanya bisa mengorbankanmu. Sua, Xiao Chen melemparkan patung kayu itu ke arah Tang Feng. Cahaya redup memancar dari patung kayu itu. Kekuatan naga yang tak terbatas langsung memenuhi seluruh arena. Jantung Tang Feng berdebar kencang, sebuah anak panah yang memancarkan cahaya spiritual tiba-tiba muncul di tangannya. Ia segera memasangnya ke busur, lalu menembakkannya ke patung kayu itu. Anak panah itu bagaikan seekor harimau ganas yang keluar, mengeluarkan dengungan panjang di udara. Esensi di udara meresap ke dalam anak panah itu, membuatnya bersinar tak tertandingi. Ledakan. Sebelum patung kayu Xiao Chen bisa sepenuhnya diaktifkan, anak panah itu melesat dengan anggun dan menghancurkannya berkeping-keping. Serbuk gergaji berhamburan kemana-mana, dan kartu truf Xiao Chen pun lenyap begitu saja. Itu panah cahaya esensi dari Heavenly Craft Manor. Harganya 10.000 emas. Mereka hanya memproduksi 100 setiap tahun. Tak disangka klan Tang bisa mendapatkannya. Sayang sekali harta karun rahasia Xiao Chen hancur begitu saja. Harta karun rahasia itu berhasil menghancurkan fenomena misterius Zhang He sebelumnya. Pasti kualitasnya sangat tinggi. Ini menarik sekarang. Aku penasaran, apakah Xiao Chen masih punya kartu truf lain untuk dimainkan? Kalau tidak, kemungkinan besar dia akan ditembak mati dengan cara yang menyedihkan. Memang, seorang penyerang jarak jauh, dipersenjatai dengan teknik pergerakan yang luar biasa dan kemampuan bertarung jarak dekat yang sangat baik. Dalam ranah kultivasi yang sama, dia praktis tak tertandingi. Situasi di arena berubah lagi, sehingga orang-orang di bawah arena kembali berdiskusi. Di paviliun klan Tang dan klan Zhang, kepala klan Zhang bertanya dengan heran, "Saudara Tang, dari mana Anda mendapatkan panah cahaya esensi ini? Kudengar sulit mendapatkannya, bahkan untuk keluarga kerajaan." Tang Tian tersenyum tipis, "Bagaimana aku bisa mendapatkannya? Itu diberikan kepada Tang Feng oleh Leng Zhengyun tadi malam. Dia memberinya total 3 panah cahaya esensi." Kepala klan Zhang menunjukkan ekspresi gembira, "Mari kita lihat apakah Xiao Chen akan terus bersikap begitu biadab. Tanpa harta karun rahasia, mari kita lihat bagaimana dia akan menghadapi 2 panah cahaya esensi yang tersisa." Di paviliun tempat klan Xiao tinggal, setelah Xiao Qiang melihat panah cahaya esensi, wajahnya dipenuhi ekspresi terkejut. "Kepala klan, aku khawatir kita tidak punya kesempatan lagi. Bagaimana kalau kita membuat Xiao Chen menyerah?" Tatapan Xiao Xiong tertuju jauh. Ia tidak menjawab pertanyaan Xiao Qiang dan berkata, "Apakah kau memperhatikan teknik gerakan yang digunakan Xiao Chen untuk terbang lebih tinggi di udara dalam pertempuran sebelumnya?" Xiao Qiang tampak tertegun sejenak sebelum berseru kaget, "Maksudmu, itu?" "Memang, itulah seni terbang awan naga biru." Raut wajah Xiao Xiong tampak rumit. Sayangnya, teknik gerakan ini sudah lama hilang, kalau tidak, dia tidak akan berada dalam kondisi menyedihkan seperti ini. Xiao Xiong menatap Xiao Chen yang berada di arena. Tatapan hangat terpancar di matanya, dan bayangan seorang gadis cantik muncul di benaknya. Ia bergumam dalam hati, "Jika bukan karena janji itu, kau mungkin tak akan mau memasuki ambang pintu klan Xiao. Siapakah aku di dalam hatimu?" Tetua pertama, Xiao Qiang, merenungkan dengan saksama arti kata-kata Xiao Xiong dan perlahan-lahan mengartikannya sebelum berkata, "Kepala klan, sudah 1000 tahun berlalu. Tidak perlu terlalu khawatir.
Bagaimana kalau kita lepaskan saja dan pertaruhkan? Xiao Xiong menunjukkan ekspresi sedih. Ia tersenyum getir ketika mendengar ini, berjudi. Apa yang akan ku pertaruhkan? Nyawa ribuan orang, tua dan muda, dari klan Xiao. Aku tak sanggup membayar harga itu, dan aku pun tak berani. Xiao Qiang merasa tidak puas dan ingin mengatakan sesuatu lagi. Kepala klan, 1000 tahun telah berlalu. Ini mungkin kesempatan. Xiao Xiong melambaikan tangannya dan menyela Xiao Qiang. Ia berkata dengan acuh tak acuh, aku akan pergi sebentar. Jika nyawa Xiao Chen dalam bahaya, hentikan duel ini segera. Setelah berkata demikian, ia melompat tinggi ke udara dan terbang menuju kediaman Xiao. Kecepatannya sangat tinggi, dan rentetan ledakan terdengar dari area di dekatnya. Tak lama kemudian, ia berubah menjadi titik hitam kecil, menghilang dari pandangan orang-orang. Ya ampun, itu kepala klan Xiao. Dia benar-benar bisa terbang. Mungkinkah dia sudah menjadi raja bela diri? Ya Tuhan, dengan kultivasi seperti itu, dia tak tertandingi di Kabupaten Qizi. Kepala klan Zhang dan kepala klan Tang menatap Xiao Xiong yang menghilang, raut wajah mereka jelas menunjukkan ketidakpahaman. Tang Tian bertanya dengan ragu, duel belum berakhir, mengapa dia pergi begitu cepat? Mungkinkah dia tahu rencana Leng Zhengyun? Kepala klan Zhang tersenyum acuh tak acuh, mungkin saja. Aku yakin dia sudah menduga bahwa kekalahan Xiao Chen tak terelakkan. Jadi, dia pergi lebih awal untuk bersiap. Tang Tian masih ragu, semoga saja begitu. Jika kita bisa memenangkan duel ini, itu akan menjadi yang terbaik. Aku tidak ingin menggunakan jurus pamungkas itu. Ayah, ada apa dengan kepala klan? Apa ayah sedang membicarakan sepupu Xiao Chen tadi? Sambil menatap Xiao Xiong yang jauh, Xiao Yulan merasakan sesuatu yang besar akan terjadi. Namun, ia tidak tahu apa itu. Hal itu benar-benar membuatnya bingung. Xiao Qiang melambaikan tangannya dan tidak menjawab, lihat saja duelnya. Xiao Chen masih punya kesempatan. Kau tidak perlu memikirkan hal-hal ini. Di aula leluhur klan Xiao, Xiao Xiong berlutut di tengah dan menghadap ratusan prasasti di dalamnya, berkata dengan nada muram, para leluhur klan Xiao yang terhormat. Aku, Xiao Xiong, tak berguna. Aku tak mampu membangkitkan kembali kejayaan klan Xiao. Jika ada hukuman, biarlah semuanya menimpaku. Ini tidak ada hubungannya dengan keturunan kita. Xiao Chen, yang berada di arena, tidak menyadari kepergian Xiao Xiong. Ia memandangi sisa-sisa patung kayu di tanah dan dipenuhi rasa tak percaya. Dia pernah mendengar tentang panah cahaya esensi sebelumnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa itu akan muncul di tempat yang tidak penting seperti kota Mohe, atau bahwa benda yang menentang surga seperti itu akan mematahkan mantra pemberian kehidupannya. Kristal-kristal es yang tak terhitung jumlahnya muncul di belakang Tang Feng, bagaikan bintang-bintang yang terbuat dari es. Suhu di arena menurun drastis. Tang Feng memasang ekspresi serius di wajahnya saat ia memegang busur dengan tangan kirinya dan menarik tali busur dengan tangan kanannya. Tangan kanannya memancarkan cahaya yang tak terbatas. Hati Xiao Chen bergetar ketakutan, ia melihat gerakan ini di hutan suram. Namun, ini terasa sedikit berbeda. Kristal es di belakang Tang Feng tiba-tiba menghilang, dan percikan api yang tak terhitung jumlahnya muncul. Udara dingin tersapu dan gelombang panas yang tak terbatas menyerbu masuk. Teknik bela diri, panah awan aliran api es. Seketika, sebuah anak panah yang terbuat dari es dan api yang saling terkait muncul di busur. Anak panah itu terbentuk perlahan dan ditembakkan dengan suara "Sou". Es dan api mengalir terus-menerus di sekitar anak panah. Ia meninggalkan ekor cahaya yang cemerlang saat membelah udara seperti pita warna-warni. Ia tampak sangat indah. Ledakan. Ini adalah anak panah tercepat yang pernah dilihat Xiao Chen ditembakkan oleh Tang Feng. Sesaat anak panah itu masih terbentuk di busur, dan sedetik kemudian, berubah menjadi pita megah yang terbang ke arahnya. Perisai petir surgawi. Dalam situasi seperti itu, di mana ia tak bisa menghindari serangan yang datang, Xiao Chen langsung menggunakan perisai petir surgawi. Cahaya listrik itu membentuk wujud jin dan melilit Xiao Chen. Perisai petir surgawi langsung tertusuk. Panah awan es yang mengalir menembus dengan momentum yang dahsyat dan mengenai dada kanan Xiao Chen. Qi dan darah di tubuhnya bergejolak. Xiao Chen merasakan sesuatu yang manis di mulutnya saat ia memuntahkan seteguk darah. Tang Feng sedikit mengernyit. Ketika melihat panah awan mengalir api es tidak menembus tubuh Xiao Chen, ia sedikit terkejut. Tangan kanan Tang Feng memetik tali busur dengan ringan, dan energi tak terlihat terpancar ke panah awan es dan api. Setelah itu, panah energi yang terbuat dari es dan api itu meledak dengan keras. Perisai petir surgawi sangat lemah dari dalam, sehingga langsung hancur berkeping-keping.
Energi dahsyat dari es dan api yang saling bertautan itu meledakkan Xiao Chen ke udara, membuatnya muntah darah lagi. Xiao Chen merasakan seluruh tubuhnya sakit. Ia belum pernah mengalami cedera separah ini sejak datang ke dunia ini. Ia segera mengeluarkan pil pengisi darah dan memasukkannya ke dalam mulutnya di udara. Sow. Tang Feng tidak menunggu Xiao Chen jatuh kembali dan menembakkan 3 panah awan es. Xiao Chen mengenakan zirah perang, sehingga panah awan es tidak dapat menembus tubuhnya. Xiao Chen bagaikan papan target yang diledakkan semakin tinggi oleh Tang Feng. 3 ledakan beruntun, dan gelombang kejut yang bergejolak, bagaikan kembang api di udara. Gelombang kejut yang dihasilkan melemparkan Xiao Chen hingga ketinggian lebih dari 200 meter. Tang Feng menyeka keringat di dahinya dan menampakkan senyum kejam. Sampai saat ini, ia tak berani bersantai. Meledakkan Xiao Chen ke udara adalah bagian dari taktik yang telah ia rancang sejak lama. Apapun metodenya, mustahil seseorang bisa selincah di darat. Dengan begitu, orang itu akan menjadi sasaran empuk. Bisa dibilang, kemenangan sudah di genggaman Tang Feng. Xiao Chen sudah tamat, dia sekarang menjadi target hidup. Benar, klan Xiao, cepat mengaku kalah. Aku tidak tahan melihat ini lagi. Dia terus-menerus ditembaki dari awal sampai sekarang. Klan Xiao belum menyerah, mereka mungkin masih punya beberapa kartu truf untuk dimainkan. Kartu truf apa lagi yang ada? Harta karun rahasianya sudah hilang. Benda suci apa lagi yang bisa dia ambil? Semua orang membicarakan hal ini, tetapi kebanyakan dari mereka tidak tahan dengan situasi saat ini. Tidak ada yang menyangka Tang Feng akan sekuat itu. Awalnya, tidak ada yang terlalu mengaguminya. Membayangkan dia benar-benar akan memojokkan Xiao Chen dalam situasi seperti ini. Di paviliun klan Xiao, mata Xiao Yulan berkaca-kaca saat ia menatap Xiao Chen. Ia berkata, "Ayah, mari kita akui kekalahan. Kita bisa menyerahkan Gunung Tujuh Tanduk. Sepupu Xiao Chen akan segera mati." Di belakangnya, Xiao Linger, Yelan, dan yang lainnya juga bermata merah. Tak seorang pun menyangka Xiao Chen akan mempertaruhkan nyawanya seperti ini, bahwa pertempuran itu akan begitu kejam. Belum waktunya, kata Xiao Qiang pelan. Xiao Yulan dan yang lainnya tidak tahu tentang battle armor yang dikenakan Xiao Chen. Di paviliun klan Zhang dan klan Tang, kepala klan Zhang memandang Xiao Chen yang terus-menerus ditembakkan ke udara. Wajahnya dipenuhi ekspresi gembira, "Selamat. Tuan muda klanmu akan segera menang. Klan Leng akan memberimu hadiah besar." Ekspresi Tang Tian menjadi rileks. Ia bersandar di pagar dan tersenyum tipis, "Tidak masalah lagi. Tidak perlu melakukan langkah terakhir, itu adalah hasil terbaik." Xiao Chen, yang berada di udara, memejamkan mata. Ekspresinya sangat tenang. Ia mempertimbangkan setiap detail pertempuran ini dengan saksama. Ia terlalu terburu-buru untuk mendekat sejak awal. Penghindaran petirnya sudah lama terungkap, tapi dia masih menggunakannya sebagai jurus mematikan. Sungguh naif. Meskipun tahu lawannya menggunakan serangan jarak jauh, ia tetap menggunakan mantra pemberian kehidupan. Pertarungan melawan Zhang He membuatnya terlalu percaya diri. Setiap pikiran di benak Xiao Chen bergerak secepat kilat. Xiao Chen berusaha sekuat tenaga untuk menemukan solusi atas situasi ini. Jika ia turun dengan cepat, ia akan tetap menjadi sasaran empuk Tang Feng. Lebih baik ia terbang lebih tinggi ke langit dan mempertaruhkan nyawanya. Catatan, fakta menarik, otak kita bekerja berdasarkan impuls listrik. Oleh karena itu, setiap pikiran yang kita miliki benar-benar secepat kilat. Beberapa bahkan mengatakan bahwa otak bekerja melalui getaran elektron, dan ternyata itu lebih cepat daripada cahaya. Tentu saja, semua ini belum terbukti secara pasti. Setelah memikirkannya, Xiao Chen meraung marah. Roh bela diri naga Asure di area dantiannya melompat keluar dari kolam air jernih dengan suara keras. Aliran energi murni terpancar ke tubuh Xiao Chen. Dengan energi ini, Xiao Chen mengayunkan pedangnya ke atas dan tubuhnya melesat lebih tinggi dengan cepat. Setiap kali ia mengayunkan pedangnya, ia naik sekitar 10 meter. Tanpa diduga, Xiao Chen menemukan bahwa metode ini juga memungkinkannya menghindari anak panah yang ditembakkan Tang Feng. Tang Feng, yang berada di arena, menyaksikan Xiao Chen terbang semakin tinggi. Setelah melihatnya menghindari beberapa anak panah, ia mengerutkan kening dalam-dalam. Anak panah yang ditembakkannya bukanlah anak panah sungguhan, melainkan terbuat dari api dan es. Jika jaraknya terlalu jauh, akurasinya tidak akan berkurang, tetapi kecepatannya akan berkurang secara signifikan. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Sebuah panah cahaya esensi muncul kembali di tangannya. Ia mengarahkannya ke Xiao Chen sambil perlahan menarik tali busurnya. Ia memfokuskan esensi, energi, dan jiwanya secara maksimal. Aliran niat membunuh mengunci Xiao Chen. Catatan, Jing Qisen, esensi,
energi, dan jiwa adalah konsep tradisional Tiongkok tentang cara kerja tubuh. Dalam tradisi Tao, terdapat 3 aspek penting dalam diri setiap orang: esensi, jing, energi, qi, dan jiwa, shen. Esensi adalah bentuk energi yang terkondensasi, yang mewakili tubuh fisik. Energi atau qi adalah energi tak berwujud yang mengalir sejajar dengan tubuh fisik, yang mewakili tubuh energi, dan jiwa mewakili mental, pikiran, akal, kognisi, pikiran sadar, yang mewakili kesadaran dan kewaspadaan. Melalui pengembangan esensi, energi, dan jiwa, para Taois percaya bahwa mereka dapat mencapai kesehatan fisik, umur panjang, dan pada akhirnya mewujudkan Dao. Xiao Chen telah melepaskan indera spiritualnya. Saat Tang Feng melepaskan niat membunuhnya, Xiao Chen langsung merasakannya. Jantungnya berdebar kencang, dan ia segera melancarkan Lightning Evasion. Melakukan Lightning Evasion di udara memang menghabiskan banyak esens, tetapi Xiao Chen tidak ragu-ragu. Niat membunuh ini membuatnya merasakan aura kematian. So, begitu Xiao Chen pergi, sesuatu melintas dengan anggun di bawah kakinya. Di langit yang cerah, tampak seperti kilatan petir. Ketika cahaya itu melintas, Xiao Chen sudah muncul di ketinggian 1000 meter di atas langit. Bagi orang-orang di bawah, ia hanyalah titik hitam kecil. Apa yang Xiao Chen coba lakukan? Dengan tingkat kultivasinya, akan menghabiskan banyak esens untuk melakukan teknik terbang seperti itu. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang master bela diri. Di paviliun klan Tang dan klan Zhang, Tang Tian menatap titik hitam di langit dan berkata dengan cemas. Kepala klan Zhang tersenyum acuh tak acuh, "Saudara Tang, kau tidak perlu khawatir." Jelas dia berusaha menghindari panah Tang Feng. Dia tidak punya pilihan lain. Namun, pada akhirnya dia harus turun. Jika itu terjadi, bahkan jika dia tidak tertembak, dia akan jatuh dan mati. Di paviliun klan Xiao, kerumunan juga tidak mengerti apa niat Xiao Chen. Hanya Xiao Qiang yang mengerutkan kening dalam hatinya, tetapi ia juga tidak terlalu yakin, mungkinkah itu Descending Divine Dragon Chop. Namun, teknik bela diri ini sudah lama hilang dari klan Xiao. Bahkan jika ia benar-benar memiliki Azure Dragon Martial Spirit, mustahil untuk mempelajarinya. Ekspresi Tang Feng berubah muram ketika ia melihat titik hitam itu, yang ternyata adalah Xiao Chen. Ketenangannya yang sebelumnya telah sirna sepenuhnya. Panah cahaya esensi ketiga perlahan-lahan dipasang pada tali busur. Ia membidik titik hitam di langit sementara aura tubuhnya terus melonjak ke atas. Ini adalah panah cahaya esensi terakhirnya. Jika ia tidak berhasil mengenai Xiao Chen dengan panah itu, ia akan mendapat masalah nanti. Mengaum. Tepat ketika kerumunan sedang mendiskusikan apa yang sedang dilakukan Xiao Chen, sebuah auman naga yang dahsyat datang dari langit. Aura binatang suci kuno, naga Azure, perlahan-lahan turun dari langit. Semua penonton merasakan tekanan di pundak mereka. Tekanan tak kasat mata yang begitu berat. Kaki mereka tak kuasa menahan gemetar. Meteor meledak. Catatan, Meteor Burst adalah nama Xiao Chen untuk Descending Divine Dragon Chop. Dia pikir dialah yang menciptakan jurus itu. Xiao Chen meraung keras, dan bayangan naga tak berwujud muncul di belakangnya. Ia turun ke tanah seperti meteor, membelah udara dan memisahkan aliran gelombang qi. So, Tang Feng sudah sepenuhnya menarik busur api es. Dengan suara, suap, panah cahaya esensi ditembakkan dengan cara yang sama seperti mengejar bintang menangkap bulan, menembak ke arah Xiao Chen di langit. Namun, Xiao Chen dikelilingi oleh lapisan medan qi inkorporeal. Ini adalah medan qi yang diciptakan oleh roh bela diri naga Azure setelah melakukan ledakan meteor. Panah cahaya esensi, yang memiliki jumlah energi yang besar, disingkirkan ke samping oleh medan qi bahkan sebelum mendekati Xiao Chen, dan akhirnya lenyap di langit. Tatapan Tang Feng dipenuhi rasa tak percaya. Heavenly Crave Manor telah menggunakan besi es kelas unggul dan sejumlah besar batu bulan untuk menempa panah cahaya esensi ini. Tak disangka, panah itu bahkan tidak bisa menembus medan qi ini. Sebelum Tang Feng sempat terperangah, Xiao Chen menggunakan kekuatan naga tertingginya dan menebasnya dengan brutal. Tang Feng mengerahkan teknik gerakannya secara maksimal dan langsung melompat sekitar 10 meter. Ledakan. Terdengar suara gemuruh, arena yang terbuat dari batu gunung surgawi hancur berkeping-keping. Gelombang kejut yang dahsyat menyebabkan puing-puing yang tak terhitung jumlahnya berterbangan dari arena. Para kultivator di bawah arena dengan cepat menggunakan teknik gerakan mereka untuk mencoba menghindar. Meski begitu, banyak orang tertimpa puing. Kekuatan dahsyat itu menyebabkan mereka muntah darah. Suasana menjadi sangat kacau. Shot naga ilahi turun. Ini benar-benar shot naga ilahi turun. Teriak Xiao Qiang penuh semangat. Ia berusaha sekuat tenaga melihat situasi di arena, tetapi debu berterbangan di mana-mana. Tak seorang pun bisa melihat situasi dengan jelas.
Di paviliun klan Zhang dan klan Tang, Tang Tian memasang wajah tidak senang ketika berkata, bukankah kau bilang dia akan jatuh dan mati? Kenapa skenario seperti itu terjadi? Ekspresi ketua klan Zhang sangat buruk. Dia tidak tahu harus menjawab apa saat ini. Ketika debu di arena perlahan menghilang, semua orang akhirnya bisa melihat pemandangan dengan jelas. Tang Feng pucat pasi dan terpojok, tergantung di dinding arena dalam kondisi menyedihkan. Ia tergantung tinggi, gemetar. Salah satu tangannya berusaha sekuat tenaga untuk bertahan, agar tubuhnya tidak jatuh, sementara tangan yang lain memegang busur api es dengan erat. Xiao Chen menggenggam lunar shadow saber erat-erat. Wajahnya agak lemah. Meteor burst telah menghabiskan sebagian besar esensinya. Selain itu, ia pernah terluka sebelumnya. Karena itu, ia saat ini berada di ambang kehancuran. Ia hanya bertahan dengan tekad yang kuat dan akan pingsan di saat berikutnya. Tiba-tiba, Tang Feng berteriak keras. Tangan kanannya mengerahkan segenap tenaga untuk menarik dirinya ke depan, dan ia pun terbang tinggi. Saat mendarat, tubuhnya bergoyang tak stabil, jelas ia menderita luka parah. Xiao Chen mendorong tanah dengan kakinya dengan ganas, dan tubuhnya melesat ke depan. Cahaya listrik dari pedang bayangan bulan memancar ke segala arah, kekuatan penuh inti iblis tingkat 6 dilepaskan, menebas Tang Feng tanpa ampun. Kiang, busur es api di tangan Tang Feng bergerak maju sedikit dan menangkis pedang Xiao Chen. Menarik busurnya dan bergerak sedikit, busur es api menyerang Xiao Chen dari sudut yang aneh. Keduanya kembali bertukar jurus. Tang Feng menggunakan busurnya sebagai senjata, dan dengan teknik geraknya yang luar biasa, ia mampu menjaga keseimbangan dalam pertarungan jarak dekat dengan Xiao Chen. Xiao Chen diam-diam merasa takut dalam hatinya, dia tidak menyangka Tang Feng memiliki teknik bela diri yang memungkinkannya menggunakan busur api es sebagai senjata pertempuran jarak dekat. Setelah Xiao Chen mundur 2 langkah, kaki kanannya melangkah maju, dan posisinya sedikit berubah. Tiba-tiba, auranya meningkat. Tang Feng sedikit takut dan ingin menghindar ke samping. Cabut pedangnya, listrik berderak pada bilah pedang, dan seberkas cahaya melintas. Potongan cahaya busur, ujung pedang sedikit terangkat, dan cahaya listrik mengembun pada bilah pedang. Cahaya itu memancarkan cahaya busur yang berkelap-kelip di udara, listrik pada cahaya busur itu melonjak terus-menerus. Tang Feng ingin melakukan gerakan untuk menangkisnya, tetapi ia menyadari tidak ada titik lemah dalam teknik ini. Sudut datangnya cahaya busur telah menutup semua kemungkinan sudut serangan baginya. Ketika akhirnya ia memutuskan untuk mundur, sudah terlambat baginya untuk menghindar sepenuhnya. Cahaya busur itu menciptakan luka panjang di dadanya. Arus listrik yang melonjak masuk ke dalam luka dan memasuki tubuh Tang Feng. Arus listrik dengan mudah mengalir di dalam tubuh Tang Feng, dan langkah kakinya untuk sementara menjadi kacau. Ia sangat waspada. Ia memegang busur api es di depan dadanya dan menarik tali busur dengan kuat. Gelombang api yang besar, disertai gelombang panas tak terbatas, membumbung ke arah Xiao Chen. Surga yang terdesak, Xiao Chen melompat tinggi ke udara, melesat ke angkasa, dan langsung memecah gelombang api, akhirnya menusuk ke arah Tang Feng. Pedang bayangan bulan memiliki kecemerlangan yang tersembunyi, sama sekali tidak mewah. Wajah Tang Feng pucat pasi saat ia berguling mundur dengan tegas. Ia tidak memiliki teknik gerakan Feng Fei Xue yang begitu lugas dan hanya bisa memilih berguling mundur dalam keadaan menyedihkan. Guntur tebasan yang menggemparkan. Terdengar ledakan di belakang Xiao Chen, suaranya sangat keras, membuat gendang telinga semua orang bergetar dan pusing. Pada saat ini, aura Xiao Chen melonjak hingga ekstrim, membawa atmosfer tak terbatas dan kekuatan guntur dari 9 langit saat ia menerjang maju. Catatan, 9 langit adalah cara orang Tiongkok menyebut langit, merujuk pada langit pusat dan 8 penjuru matanya. Tang Feng baru saja bangkit ketika melihat Xiao Chen turun seperti dewa petir. Ia buru-buru meraih busur api es dan mengangkatnya tinggi-tinggi, berniat menangkis serangan Xiao Chen. Dia sangat yakin dengan pengerjaan dan bahan busur api es. Busur itu adalah senjata roh tingkat mendalam kelas rendah, dan terlebih lagi, ditempa menggunakan besi es kelas unggul. Kekuatan dahsyat di balik pedang bayangan bulan menebas busur api es. Setelah beberapa kali bunyi berderak, sebuah retakan muncul di kotak api es, meskipun Tang Feng yakin akan ketahanan busur itu. Busur itu benar-benar akan hancur. Serangan rantai kedua dari Rusing Thunder. Setelah menambahkan rantai setelah kekuatan Rusing Thunder Chop yang tak terbatas, Xiao Chen kemudian mendarat di tanah dan memanfaatkan kesempatan untuk melancarkan Rusing Thunder Second Chain Chop. Tang Feng terkejut dan segera menggunakan busurnya untuk bertahan. Ledakan, busur api es patah di tempat.
Teknik pedang petir melonjak melancarkan 5 serangan pedang sekaligus, dan pada saat ini, energi dahsyat yang telah terkumpul meledak, menghempaskan Tang Feng. Tang Tian, yang berada di paviliun, segera melompat keluar dan menangkap Tang Feng. Jari-jarinya bergerak secepat kilat dan menusuk beberapa titik di dadanya. Kemudian, ia buru-buru mengeluarkan pil obat dan memasukkannya ke dalam mulut Tang Feng. Baru setelah Tang Tian memeriksa luka Tang Feng, raut wajahnya menghangat. Menatap Xiao Chen yang masih berada di arena, ia berkata dengan acuh tak acuh kepada orang-orang yang bergegas menghampiri, "Ayo." Du Gufeng perlahan berjalan menuju arena dan mengumumkan, dalam janji 10 tahun ini, klan Xiao kembali menang. Hak atas Gunung Tujuh Tanduk adalah milik klan Xiao. Kuharap klan lain akan menghormati hasil ini. Sepupu Xiao Chen, apakah kamu baik-baik saja? Tepat saat Du Gufeng selesai mengumumkan, Xiao Yulan dan yang lainnya bergegas ke arena. Mata Xiao Ling'er berbinar-binar saat dia berkata, "Kakak Xiao Chen, sekarang kau adalah pahlawan klan Xiao." Yelan, Xiao Jian, dan murid-murid klan Xiao lainnya juga mengelilinginya, memberi selamat. Orang-orang di bawah arena merasa hasil ini terlalu mengejutkan, kembalinya Xiao Chen terlalu tiba-tiba. Xiao Chen menatap kerumunan sambil merasakan kegembiraan di hatinya. Dengan efek pil pengisian darah, luka-luka internalnya sudah setengah pulih. Namun, karena ia telah mengambil esens secara berlebihan, tubuhnya menjadi sulit dikendalikan. Xiao Qiang memisahkan kerumunan dan membawa beberapa tetua. Ekspresinya tidak menunjukkan kegembiraan setelah kemenangan. Ia pertama-tama memeriksa luka Xiao Chen, lalu berkata, "Cepat kembali, ketua klan ingin menyampaikan sesuatu kepadamu." Ketika mereka tiba, orang-orang klan Xiao datang dengan ekspresi yang sangat tidak sedap dipandang. Sekarang setelah mereka memenangkan janji 10 tahun, ekspresi mereka jauh lebih santai. Kota Mohe, klan Tang, di dalam ruang rahasia. Tang Tian tampak malu ketika berkata kepada Leng Zhengyun, "Putraku terlalu tidak berguna dan telah menyia-nyiakan 3 panah cahaya esensi milik saudara Leng." Kabar kekalahan kedua klan sudah sampai ke telinga Leng Zhengyun. Mendengar kata-kata Tang Tian, Leng Zhengyun berkata dengan acuh tak acuh, "Tidak masalah. Manusia hanya bisa merancang, tetapi Tuhan yang menentukan. Sudah cukup kita sudah berusaha sebaik mungkin." Catatan, manusia berencana tetapi Tuhan berkehendak, ini berarti kita sebagai manusia dapat melakukan apapun yang kita bisa, tetapi ketika takdir Tuhan campur tangan, kita menjadi tidak berdaya. Leng Yuns, yang berdiri di samping, berkata, "Kepala klan, tolong buat keputusan." Tetua ke-6 sudah membawa 50 Grandmaster bela diri dan menyembunyikan mereka di sekitar halaman klan Xiao. "Kami hanya menunggu perintah Anda." Tang Tian berdiri di samping dan berkata, "Klan Tang kita bisa menyediakan 50 master bela diri agung untuk dikomandoi saudara Leng." Kepala klan Zhang melanjutkan dengan berkata, "Klan Zhang kami dapat menyediakan 12 Grandmaster bela diri untuk saudara Leng, perintahkan kapan saja. Aku menunggu perintah kepala klan untuk menghancurkan Xiao Chen." "Aku tidak akan ragu," kata keempat orang suci bela diri di belakang Leng Zhengyun dengan suara lantang. Leng Zhengyun memejamkan mata dan memikirkannya cukup lama sebelum tiba-tiba membuka matanya. Tatapannya tajam saat ia berkata dengan nada berat, "Saudara Zhang, berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi para Grandmaster bela diri klanmu untuk berkumpul?" Kepala klan Zhang tersenyum, "Saya sudah membuat pengaturan. 12 Grandmaster bela diri klan Zhang sudah menunggu di luar kediaman klan Tang." Leng Zhengyun mengangguk dan melanjutkan pengaturannya, "Saudara Zhang, saudara Tang, selain para Grandmaster bela diri, berapa banyak kultivator yang bisa dibantu oleh kedua klan kalian?" Klan Zhang memiliki total 70 master bela diri dan 100 murid bela diri. Klan Tang memiliki total 80 master bela diri dan 200 murid bela diri. Tatapan mata Leng Zhengyun berbinar saat ia berkata, "Bagus. Kalian berdua, kirim satu orang untuk memimpin para kultivator ini dan berjaga di jalan menuju kediaman Tuan Kota. Mereka harus menghalangi orang-orang Tuan Kota selama 2 jam. 2 jam kemudian, setelah kita berhasil, mereka tidak akan bisa menyelamatkan situasi." Kepala klan Zhang dan kepala klan Tang berkata dengan ekspresi tak sedap dipandang, "Melawan rakyat Tuan Kota. Apa kau tidak takut akan pembalasannya?" Leng Zhengyun menatap mereka berdua dan berkata dengan nada serius, "Apa menurutmu kedatangan kita ke kediaman klan Xiao bukan berarti kita melawan Tuan Kota? Apa menurutmu Tuan Kota tidak tahu bahwa kita pergi ke klan Xiao untuk melukai peserta mereka terakhir kali? Jika klan Lengku tidak memiliki pendukung yang kuat, apakah menurutmu Du Gufeng akan berkompromi?" Ketika kepala klan Tang dan kepala klan Zhang mendengar ini, mereka menghela napas lega sebelum berkata, "Kami akan melakukan apa yang dikatakan saudara Leng. Berangkat setengah jam lagi."
Basmi klan Xiao, jangan biarkan satu pun hidup, raut wajah Leng Zhengyun dipenuhi tekad dan kekejaman. Kota Mohe, klan Xiao, di dalam aula besar. Xiao Chen mengikuti Xiao Qiang dan yang lainnya ke aula utama. Di dalam aula utama, Xiao Xiong memasang ekspresi cemberut saat ia duduk tegak di kursi kayu. Xiao Xiong tersenyum pada Xiao Chen, "Xiao Chen, kamu telah berhasil dan memenangkan duel untuk klan Xiao." Namun, setelah Xiao Xiong selesai mengatakan ini, Xiao Chen merasa ada yang tidak beres. Para tetua klan Xiao di sekitarnya memasang ekspresi rumit di wajah mereka. Mereka tidak memiliki ekspresi gembira seperti orang yang baru saja memenangkan kompetisi. Xiao Xiong bergumam ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum tiba-tiba berkata, "Xiao Chen, apakah roh bela dirimu adalah binatang suci naga biru? Katakan yang sebenarnya." Bagaimana dia tahu? Hati Xiao Chen mencelos. Pikirannya berkecamuk. Setelah sekian lama, akhirnya ia mengambil keputusan. Ini adalah sesuatu yang pada akhirnya akan terjadi, ia tak bisa lagi bersembunyi darinya. Xiao Chen menatap Xiao Xiong dengan tenang dan tanpa rasa takut. Sebagai jawaban untuk ayah, roh bela diriku memang roh bela diri naga biru. Apakah ada yang salah dengan itu? Catatan, sebagai balasan kepada ayah, saya yakin ini adalah cara yang sangat formal untuk membalas kepada yang lebih tua, dalam hal ini ayah. Naga biru, seorang tetua di samping mereka hendak menjelaskan, ketika tiba-tiba terdengar suara pembunuhan dari halaman depan kediaman Xiao. Terdengar teriakan memilukan, ekspresi semua orang berubah. Xiao Chen gemetar ketakutan di dalam hatinya, lalu ia segera mengirimkan indera spiritualnya. Tiba-tiba, matanya memerah dan ia berkata dengan galak, "Bajingan. Beraninya kalian datang. Aku akan memastikan tak seorang pun dari kalian akan kembali." Xiao Chen meninggalkan aula utama dan dengan cepat mengeksekusi mantra gravitasi, terbang ke angkasa. Ia bergegas mendahului Xiao Xiong dan yang lainnya menuju halaman depan. Di halaman depan, ada sekelompok kultivator dari klan Leng yang membantai orang-orang dengan gila-gilaan. Yang terlemah dari kelompok ini setidaknya adalah Martial Grandmaster, selain mereka, ada 6 Martial Saint. Orang-orang dari klan Xiao tidak punya cara untuk membalas. Puci. Seorang murid klan Xiao di ranah murid bela diri kelas rendah terkena pukulan telapak tangan Tang Tian dan memuntahkan seteguk darah. Jantungnya hancur berkeping-keping oleh kekuatan pukulan telapak tangan itu, ia mati lemas. "Jangan bunuh aku." Wu, seorang gadis klan Xiao berlari ke belakang, mengejarnya adalah Leng Yuns. Wajahnya menunjukkan ekspresi mengejek, seolah-olah sedang bermain kucing-kucingan, ia mengejarnya perlahan dan tidak terburu-buru. Ledakan. Tepat ketika gadis itu mengira ia akan lolos, Leng Yuns tiba-tiba bergerak. Kilatan pedang melintas, dan kepala gadis itu melayang ke udara. Tubuh sempurna itu, yang kehilangan kepalanya, masih terus berlari ke depan beberapa langkah sebelum berhenti. Mata di kepala itu terbuka lebar, jelas penuh keterkejutan. Leng Yuns menatap tubuh di tanah dengan acuh tak acuh sambil terus memancarkan ki pedang, membantai murid-murid klan Xiao lainnya. Dengan tingkat kultivasinya, praktis tak ada seorang pun yang bisa bertahan dari serangannya. "Bunuh mereka semua, jangan biarkan satu pun hidup. Cepat dan hancurkan halaman depan," kata kepala klan Leng dingin, sambil dengan santai mematahkan leher seorang murid klan Xiao. Jeritan kesedihan yang tak terhitung jumlahnya datang dari tanah dan merayap ke telinga Xiao Chen. Seluruh halaman depan klan Xiao bagaikan neraka. Matanya merah saat ia mengeksekusi mantra gravitasi sepenuhnya, dengan cepat mendarat di sebuah pintu besar yang memisahkan halaman depan dan halaman. Catatan, sejujurnya saya tidak begitu yakin tentang ini, tetapi kesan yang saya dapatkan adalah halaman depan halaman dalam halaman belakang aula dalam tempat aula besar dan aula leluhur berada. "Linger cepat pergi, kau sudah sampai di gerbang. Setelah masuk ke halaman belakang, kau seharusnya aman," teriak Yelan kepada Xiao Linger sambil berusaha sekuat tenaga menahan serangan seorang Martial Grandmaster. Mata Xiao Linger dipenuhi air mata saat dia berteriak, "Yelan."